Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube aku 30 Days teman-teman. Jadi di channel ini aku bakalan bikin video tutorial mengenai berbagai macam tutorial selama kurang lebih 30 hari. Jadi selama 30 hari kita bakalan mempelajari aplikasi tersebut dan menguasainya sebisa mungkin dan sebaik mungkin. Jadi di sini aku bakalan share ilmu-ilmunya yang aku pahami dan aku pelajari teman-teman. Jadi untuk video kali ini kita lanjutin video yang kemarin, yaitu masih mengenai aplikasi Aspir Vectric untuk CNC teman-teman. Dan ini sudah hari ke-7. Jadi kalau teman-teman baru nonton video ini, teman-teman bisa cek video-video sebelumnya karena di situ sudah ada tutorial-tutorial Aspir Vectric ini selama 6 hari ke belakang teman-teman. Jadi teman-teman tonton aja video sebelumnya kalau teman-teman pengen lebih paham tentang aplikasi ini. Nah, jadi langsung aja di video kali ini aku bakalan bikin tutorial mengenai cara membuat open dan close sign teman-teman. Jadi kita bikin sign atau papan open, buka dan tutup yang biasanya di toko-toko gitu teman-teman, secara bolak-balik gitu. Jadi bagian depannya itu open, terus di bagian sebelahnya lagi close teman-teman, tulisannya seperti itu. Jadi kan biasanya itu orang-orang make yang udah cetakan plastik gitu teman-teman. Di sini kita bakalan bikin yang graving atau ukirnya. Jadi kalau teman-teman penasaran bagaimana caranya, bisa teman-teman ikuti aja video ini sampai habis. Oke, langsung aja. Jadi sesuai langkah biasanya kita create a new file dulu di sini dan atur bagian sininya teman-teman. Bagian job type, job size-nya, zero position-nya. Nah, jadi di sini kita pakai sistem double sided. Jadi di video sebelumnya aku sudah ada jelasin mengenai double sided dan single sided. Jadi intinya double sided ini kita bikin itu untuk desain yang bolak-balik teman-teman. Jadi ada bagian atas dan ada bagian bawah. Kita pakai sistem double sided ini. Kemudian di sini kita atur job size-nya atau materialnya teman-teman. Di sini lebarnya aku pilih dalam unit inci aja teman-teman. Lebarnya aku pilih 20 inci. Kemudian tingginya 15, ketebalannya aku pilih 2 inci aja teman-teman. Nah, terus di sini material surface ini maksudnya Z position-nya itu dari materialnya aja langsung teman-teman, bukan dari mesin bed atau alasnya teman-teman. Jadi di sini material surface-nya aku pakai zero position-nya pakai material surface teman-teman. Terus ini XY datum-nya ini maksudnya itu titik dari alat ukirnya itu teman-teman. Di sini aku pakai yang di tengah aja. Terus ini sisanya default aja teman-teman. Kalau udah seperti ini, maksudnya kalau udah sesuai dengan setting yang teman-teman inginkan, teman-teman klik aja OK. Di sini aku udah sesuai dan aku klik OK. Nah, jadi ini tampilan awalnya teman-teman. Nah, jadi di sini aku bikin open dan close sign-nya itu bentuknya oval aja teman-teman. Jadi cara bikin oval itu kita pilih aja shape di sini oval. Nah, pertama itu kita pilih dulu X dan Y-nya ini untuk sesuai sama posisi yang kita mau. Di sini aku pingin X-nya 0 dan Y-nya 0 teman-teman, jadi tepat di tengah. Nah, seperti ini. Nah, itu aku klik karena ininya sudah ada pengaturannya teman-teman. Jadi di bagian sini teman-teman bisa sesuaikan lebar dan tinggi dari objek kita tadi. Di sini aku pakai setting mungkin kegedean ya, kita kecilin aja. Mungkin tingginya 16, lebarnya 16. Terus tingginya 11, coba kita apply. Oh, kurang bagus. Di sini aku pakai 9 aja teman-teman untuk tingginya. Nah, seperti ini. Kalau udah oke, terus kita bikin lagi satunya. Di sini aku pakai 17 dan 10 teman-teman. Aku coba. Nah, seperti ini teman-teman. Atau kita tambah 18 saja. Dan di sini 11. Kita create. Nah, seperti ini aja teman-teman.
Nah, jadi ini udah jadi 2 oval teman-teman. Terus aku pengen konsepnya itu ada tulisan di tengah yaitu open. Nah, ini kalau teman-teman sudah mengikuti video sebelumnya atau sudah paham mengenai single sided dan double sided, teman-teman pasti sudah paham. Ini kita lagi ngerjain desain di bagian atas teman-teman, di bagian sisi atasnya, belum bagian bawahnya gitu teman-teman. Jadi kalau kita pengen desain bawahnya tinggal kita pilih teman-teman, toggle top or bottom. Jadi nah ini di bagian bawah teman-teman. Jadi desain yang tadi oval tadi diubahnya supaya tidak seperti ini teman-teman. Nah, ini bagian atasnya. Jadi langsung aja kita kasih teks. Ini aku kasih teks biasa aja teman-teman. Kalau teman-teman punya desain teks yang bagus atau teman-teman pengen desain teks yang lebih unik gitu, teman-teman bisa desain aja di aplikasi vektor manapun, misalkan kayak Corel atau yang lainnya teman-teman. Sini aku pakai yang default aja. Langsung aja kita tulis misalkan open teman-teman. Open. Di sini aku pakai font jenis Segue print teman-teman. Di sini aku pilih bold biar agak besar ininya. Terus kalau udah kita close aja teman-teman. Nah, biar ininya ke tengah, caranya itu kita klik sampai warnanya ungu kan, terus pilih yang ini teman-teman. Pilih ini yang di tengah. Nah, ini langsung ke tengah teman-teman. Biar nggak ribet. Nah, untuk besar dan kecilnya ini bisa teman-teman sesuaikan dengan mengubahnya seperti ini teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen mengubahnya sesuai agar tetap di tengah, teman-teman bisa klik dan tahan shift teman-teman. Nah, shiftnya teman-teman tahan, terus teman-teman drag aja seperti ini. Dia bakalan membesar dan mengecil dengan pas tetap di tengah gitu teman-teman. Nah, kalau teman-teman pengen pengaturan tertentu nih, misalkan open dan sign-nya ini sudah ada default-nya teman-teman. Maksudnya size-nya yang teman-teman inginkan harus pas gitu. Kan kalau kita besarin dan kecilin kayak gini nih, size-nya itu nggak terlalu sesuai dengan apa yang kita inginkan teman-teman. Kita bisa mengubahnya di bagian sini teman-teman. Set selected object size. Nah, jadi di sini kita bisa mengatur size-nya sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini teman-teman bisa ngatur lebarnya atau tingginya. Jadi yang link XY-nya ini jangan lupa dicentang. Ini maksudnya biar kalau misalkan kita ubah di bagian sininya, width-nya misalnya lebarnya 10 nih teman-teman. Di bawahnya juga langsung menyesuaikan teman-teman. Biar tulisannya itu nggak menceng atau kegedean atau kepanjangan atau gimana gitu. Jadi tetap perfect gitu teman-teman tulisannya. Nah, kalau misalkan sudah apply aja misalkan. Nah, ini kan dia langsung menyesuaikan nih skalanya gitu teman-teman. Jadi teman-teman atur aja di bagian sini. Aku tulis aja 11 mungkin. Nah, oke, kalau udah close aja. Nah, ini udah jadi nih teman-teman. Desain secara simpelnya aja teman-teman mengenai open dan close sign teman-teman. Nah, terus di sini aku pengen bikin lingkaran biar buat dia gantungannya teman-teman. Jadi nanti misalkan teman-teman bisa pakai rantai menggantung kayak gini. Jadi di sini bikinkan lubangnya. Nah, untuk bikin lubangnya pakai lingkaran aja teman-teman. Draw circle. Nah, di sini teman-teman bisa atur jari-jarinya teman-teman pengen kayak gimana besar lingkarannya. Di sini aku pakai 0,25 inci aja sesuai dengan lebar dari alat drillnya itu teman-teman, alat bornya. Jadi alat bor itu kan di sini ada ukurannya rata-rata nih. Coba kita cek. Nah, ini teman-teman. Ada yang 0,125 inci, ada 0,25 inci, ada 0,5. Jadi teman-teman sesuaikan aja biar gampang gitu teman-teman. Di sini aku pakai 0,25 inci aja. Nah, terus aku pengennya itu berada di tengah sini teman-teman. Di tengah sini lingkarannya. Biar pas tengah nih. Caranya itu ada teman-teman. Caranya itu tinggal kita arahkan aja ini kursornya ini. Nah, gini teman-teman. Ke pojok paling kiri. Terus kita arahkan aja lagi tanpa mencet apa-apa. Arahkan aja lagi ke pojok paling kanan teman-teman. Nah, terus kalau sudah kita kembali deh ke tengah.
Nah, nanti dia bakalan ada nih teman-teman titik tengahnya. Nah, kalau udah ada ketemu titik tengahnya ini tinggal kita klik aja. Nah, langsung dia bikin lingkaran 0,25 inci di tengah teman-teman, seperti itu. Nah, selanjutnya kita lakuin aja cara yang sama seperti tadi di sebelahnya. Nah, kita arahin kursornya, terus ukur lagi ke sini dan kembali lagi ke tengah. Nah, dia bakalan nemuin titik tengahnya teman-teman. Kalau udah kita klik oke. Nah, seperti ini aja teman-teman desain simpelnya open dan close. Kemudian teman-teman kita desain lagi di bagian belakangnya teman-teman. Nah, untuk bagian belakangnya kan masih nggak ada nih teman-teman, masih kosong. Jadi aku pengen desain lagi. Caranya itu gampang, kita copy aja langsung teman-teman yang udah kita desain tadi. Nah, ini kita pilih caranya itu kita klik aja sampai warnanya merah muda seperti ini. Terus kita tahan tombol shift teman-teman di keyboard. Nah, kita tahan, kita klik semuanya yang perlu kita copy ke belakang. Untuk tulisannya nggak usah karena di belakangnya nanti kita pakai tulisan close teman-teman. Nah, terus kita klik kanan teman-teman, klik kanan di sini dan pilih copy to other side teman-teman. Nah, jadi kita pindah aja ke belakang. Nah, udah kan nih, udah nggak biru lagi dan ini bisa kita klik teman-teman. Nah, ini berarti kita sudah di sisi bagian bawah atau belakang dari material kita. Terus kita lanjut tambah kayak tadi teman-teman, bikin text close-nya teman-teman. Nah, sini kita langsung aja tulis close. Terus ininya tadi kita sesuaikan biar sama seperti yang tadi, ininya bold, tingginya tadi kita atur belakangan. Kalau udah kita close aja. Terus ini kita ketengahkan teman-teman. Nah, ini seperti itu. Terus coba kita kembali ke setting tadi, ini lebarnya 11 inci teman-teman. Jadi kita sesuaikan aja langsung. Yang ini biar sama juga, kita sesuaikan 11 inci juga. Nah, ini kan 11, sekian teman-teman. Jadi kita sesuaikan 11 inci, terus kita apply. Nah, udah deh teman-teman. Jadi tulisannya ini punya skala yang sama di bagian open dan close-nya ini teman-teman. Nah, seperti itu. Coba kita cek sekali lagi. Oh, ininya text height-nya agak beda nih teman-teman. Dia pakai 3,333 sekian. Atau ininya tadi udah sama teman-teman. Kita cek lagi. Nah, ini pakai 2, ini sekian teman-teman. Jadi kurang sama, kita copy aja dari yang ini. High-nya atau tingginya itu. Jadi text-nya itu kita pilih text. Terus kita copy ininya atau kita sesuaikan aja teman-teman. Ini jadi 4 inci aja dah. Kita enter coba. Nah, itu kan posisinya agak berubah teman-teman, tinggal kita ketengahin lagi. Nah, tuh sudah sesuai. Terus yang di belakang tadi tinggal kita atur lagi, klik teksnya, terus kita pilih tools yang di sebelah situ dan ininya kita ganti jadi 4 teman-teman. Nah, kayaknya 4 kegedean deh teman-teman. Kita pilih 3 aja. Oke, 3,5 dah. Kegedean juga, kita pilih 3,3 mungkin. Oke, 3,3 cukup teman-teman. Nah, kalau udah kita close dan yang bagian opennya tadi kita samain 3,3 inci. Oke, sama. Pastikan dia sudah berada di tengah. Oke, yang tadi rasanya belum. Kita pastikan dia sudah di tengah. Oke. Nah, jadi di bagian open dan di bagian depan dan belakangnya udah selesai nih teman-teman desainnya. Ada open dan close. Seperti ini teman-teman desainnya. Nah, kemudian langkah berikutnya teman-teman perlu bikin yaitu membuat dowel hole teman-teman. Jadi untuk desain double sided ini penting untuk membuat dowel holes teman-teman, atau lubang dowel tadi. Fungsinya itu biar ketika materialnya itu kita balik, dia tetap sesuai posisi teman-teman. Saat kan posisi awal itu ketika kita balik, kalau nggak ada dowel hole itu kemungkinan besar
kita meletakkan kembalinya itu bakalan melenceng teman-teman. Jadi biar nggak melenceng kita bikin dowel hole. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu dowel hole, teman-teman bisa cek aja fotonya di Google, ada banyak itu. Pokoknya dowel hole itu sejenis lubang, terus nanti kita masukin kayu dengan ukuran yang sama teman-teman, sejenis paku kayu gitu teman-teman. Nah caranya itu tinggal teman-teman bikin aja lingkaran. Di sini aku pengen pakai 0,5 inci lebarnya. Nah terus kita create aja teman-teman. Nah dan kita posisikan sebanyak yang diperlukan. Biasanya sih 3 aja udah cukup teman-teman, udah cukup untuk menahan nggak terjadi gerakan seperti itu. Tapi di sini ya udah 3 aja teman-teman. Nah 3 gini, terus udah deh teman-teman, selesai. Ini pastikan kita bikin. Nah terus kita langsung ke tahapan toolpadnya teman-teman, atau untuk CNC-nya. Jadi tahapannya itu pertama kita bikin dulu dowel hole-nya sebelum bikin desain yang lainnya, sebelum ngukir desain yang lainnya. Jadi tahapannya itu dowel hole dulu. Teman-teman klik lubangnya itu atau lingkarannya itu, terus tahan shift seperti ini. Nah terus kita bikin pakai profile toolpad teman-teman. Nah, di sini langsung aja, tadi kan kita tebah materialnya itu, kita lihat dulu, kita cek tebah materialnya itu 2 inci teman-teman. Nah, oke, ini 2 inci sudah. Terus dowel hole-nya itu tadi kita pakaikan profile toolpad, atau bisa juga pakai drilling toolpad ini teman-teman. Coba kita pakai drilling toolpad aja. Nah, ini cut depth-nya 2 inci, artinya pas sesuai melubangi, tapi kita harus lebihin teman-teman untuk bisa ngebor juga ke bagian alasnya gitu teman-teman. Jadi ketika kita bor tembus sampai ke alasnya gitu teman-teman. Nah jadi alasnya itu bakalan ada lubangnya juga. Nah ketika kita balik tinggal kita sesuaikan aja lagi lubangnya itu teman-teman, seperti itu. Nah jadi ini kita pilih 2,5 aja cukup. Nah kalau udah ininya kita pilih yang 0,5 biar langsung ke drill semua. Terus kalau udah kita calculate aja teman-teman. Nah katanya ini ada warning, katanya wheel truck jauh ke bawah dari material. Oke, karena kita pengennya gitu. Nah dia jadi bakal lebih gini teman-teman. Nah bakal lebih seperti ini. Nah kalau udah tinggal kita bikin aja teman-teman lubangnya. Nah ini kita preview selected toolpath. Nah dia bakalan bolong nih teman-teman, sesuai dengan desain yang kita pengen tadi, yang kita bikin. Nah kalau udah barulah kita mulai desain yang bikin toolpath untuk desain yang tadi teman-teman. Nah ini di bagian atas nih teman-teman, bagian opennya. Jadi aku pengen bikin ini dulu. Ini nanti kita kikis biar ada semacam pakai ini teman-teman, pocket toolpad. Jadi kita pilih aja pocket toolpad. Bukan teman-teman, kita pilih ini teman-teman, V-curve. Jadi aku pengen tulisan opennya itu enggak rata gitu teman-teman, tapi kayak ada sudutnya gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen desainnya seperti itu harus menggunakan V-curve ini teman-teman. Nah kita pilih aja V-curve. Nah terus di sini ketebalannya sampai berapa nih kita pengennya. Kan gak usah tebal-tebal nih, kan materialnya 0,25 teman-teman, sesuaikan aja dengan keperluan. Di sini aku pakai 0,5 aja cukup. Terus kita pilih toolnya. Di sini aku pakai yang 60 derajat dan 0,5 ini teman-teman diameternya. Kalau udah atau ini kayaknya agak gedean, kita pilih yang kayaknya ini cukup aja teman-teman. Nah oke. Kalau pengen lebih kecil lagi, ini ada yang ini teman-teman,
tapi sesuaikan aja dengan keperluan. Kalau udah kita oke kan, bentar, tadi ada yang kurang. Nah ini sudah, toolnya sudah kan teman-teman. Nah ini kan toolnya itu meruncing gitu teman-teman. Jadi ini sistemnya untuk membuat sudut tadi. Tapi kan di sini otomatis kita pengennya rata nih teman-teman, di bagian sini. Nah di bagian sininya kan kita pengennya rata nih. Jadi kita harus pakai yang flat, bor yang flat teman-teman. Nah kita langsung bisa atur di bagian sini teman-teman. Nah sebelumnya itu nggak ada checklistnya seperti itu, kita checklist di bagian situ. Nah terus kita pilih dah teman-teman alat bornya. Sini aku pilih yang flat teman-teman. Yang flat itu terus ukurannya 0,25 inci. Kalau udah kita okekan aja. Nah ini bagian ininya kita pilih yang climb aja teman-teman, dari dalam. Bukan, maksudnya ya seperti ini teman-teman sistemnya. Nah kalau udah kita calculate aja teman-teman. Nah ini kan bakalan muncul dua nih, ini yang flat, ini yang V curve teman-teman. Nah yang kita coba lihat aja dulu yang V curve nya. Preview selected toolbar. Nah jadi dia bakalan ngukir dengan mata bor yang rata gitu teman-teman, dan ngukir sebisa dia, sebisa alat ukir tersebut masuk. Nah kalau udah jadi, dia bakalan masih kasar gitu teman-teman. Baru kita muluskan dengan ini, dengan V-curve ini tadi teman-teman. Nah terus kita preview yang ini. Nah nanti dia bakalan bikin ini, speednya kita cepetin aja, bentar. Nah ini preview. Nah seperti ini teman-teman. Nah jadi kan dia ada sudutnya nih. Nah seperti ini teman-teman. Jadi deh. Nah seperti ini. Nah urutannya ini jangan kebalik teman-teman. Urutannya itu tadi kita harus yang ini dulu paling atas. Drill tadi kan ini buat dowel hole teman-teman. Biar teman-teman ingat, bisa teman-teman rename aja di sini. Ini dowel holes misalkan. Nah ini flat tadi. Flat aja dah. Nah ini V curve. Nah udah deh. Terus berikutnya di bagian ini teman-teman, ini kita pakai sistem profile toolpad teman-teman, karena kita pengen bikin lubang di sini. Nah profile toolpad kita pilih aja. Terus kan kita pengen bikin lubang nih, artinya ininya kita terusin aja sampai ke bawah sesuai dengan tebal materialnya tadi kan 2 inci. Terus ini end millnya aku pilih yang agak gedean aja teman-teman, 0,5 inci. Atau end millnya ini bor maksudnya teman-teman. Nah sistemnya itu aku pengennya dari luar garis, dia ngebor dari luar garis ke luar teman-teman pokoknya. Nah jadi bukan bagian dalamnya yang kemakan, tapi bagian luarnya seperti itu. Jadi pilihan yang outside ini, bisa inside bisa on, terserah teman-teman, tapi untuk kasus ini aku pilih yang outside teman-teman. Nah terus biar ada handle-nya teman-teman atau pegangannya, kita bisa add tabs. Sebelumnya aku sudah jelasin cara bikin tabs ini teman-teman. Kalau teman-teman belum paham, bisa teman-teman cek aja di video sebelumnya. Nah di sini aku pilih 1 inci, ketebalannya aku pilih 2 inci atau 1 inci aja teman-teman, biar lebih tipis. Kalau udah kita tambah di bagian yang kita pengen. Sini aku pengen bikin 4 ya. Nah seperti ini. Mungkin ininya kita bikin 0,5 inci aja. Nah kalau udah, ini teman-teman bisa rename juga. Kalau udah kita calculate teman-teman. Nah dia bakalan bikin profil teman-teman. Coba kita cek. Nah seperti ini. Nah ini kan pegangannya masih ada. Nah seperti ini teman-teman, udah jadi. Nah
Ini kan bagian depannya teman-teman. Nah, kemudian bagian belakangnya lagi teman-teman. Nah, ini kan belum ada nih tulisan closetnya. Sistemnya sama seperti tadi. Nah, ketika seperti ini, sudah seperti ini teman-teman, dan kita siap untuk ngerjain bagian belakangnya, tahapannya itu ya ininya, dowelnya itu teman-teman sesuaikan dengan bagian alasnya itu teman-teman, atau material bednya itu. Nah, jadi kalau udah baru kita pindah ke bagian belakang dengan pilih ini teman-teman. Nah, udah ke bagian belakang, terus kita pindah ke 2D view dan kita kerjain kayak tadi deh teman-teman. Nah, ini kita kerjain pakai sistem kayak tadi, V-curve ini teman-teman. Ininya 0,5 samain, terus ininya sama pakai yang tadi, dan ininya sama. Nah, ininya sama seperti tadi. Kalau udah kita calculate aja. Nah, terus kita preview dulu. Waduh, kita preview di sini. Ini benar bagian belakang kan? Ya, betul. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kalau udah, terus preview lagi yang bagian ini ya. Nah, jadi dia bakalan mulusin gitu teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, jadi deh teman-teman. Kalau misalkan materialnya ini ketebalan ini kan 2 inci teman-teman. Teman-teman bisa ubah aja sesuai dengan keperluan. Nah, seperti ini teman-teman. Terus tadi yang belum kita bikin ininya teman-teman, lubang ininya. Ini kalau nggak salah nggak kita perluin bagian belakangnya, kita delete aja. Kita bikin di bagian atas aja teman-teman, langsung ngebor ke bawah buat bikin lubang. Nah, tinggal kita pilih aja deh. Terus kita pilih toolpadnya itu pakai yang drill ini teman-teman, dan kita pilih 2 inci aja. Dan ini tadi settingnya 0,25 kan, kita sesuaikan aja 0,25. Nah, kalau udah calculate aja teman-teman. Kalau ini pick drilling ini maksudnya itu dia bakalan sistemnya itu dia ngebor sampai ke dalam, terus dia kembali lagi ke atas teman-teman buat ngeluarin material-material yang sudah dibor tadi, terus dia kembali lagi ke bawah, dan kalau kepenuhan dia bakal naik lagi teman-teman. Tapi kan ini kita sistemnya karena ini materialnya tipis, nggak perlu pakai ini. Tapi kalau materialnya itu tebal, penting untuk menggunakan ini teman-teman, biar alat bornya itu bisa berputar dengan baik seperti itu. Kalau udah kita calculate aja. Nah, coba kita preview selected toolpad. Nah, udah deh teman-teman, udah jadi nih. Nah, kalau misalkan teman-teman gak suka lubangnya lah pakai drill, bisa teman-teman pakai ini aja teman-teman. Ini kita delete coba. Nah, ini kita pakaikan yang ini aja teman-teman, toolpadnya pakai profil aja teman-teman. Ininya cut deepnya 2 inci, terus ininya kita pilih yang inside atau onside aja teman-teman. Sepertinya yang inside aja teman-teman, biar nggak kemakan garis yang lain. Nah, seperti ini. Terus kita calculate aja deh. No toolpad. Nah, ini teman-teman. Nah, kegedean itunya tadi teman-teman, kegedean alat mata bornya. Jadi kita preview aja. Nah, sesuai deh lubangnya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini bagian opennya tadi. Terus di bagian belakangnya closetnya teman-teman. Seperti ini cara bikin open closet sign di Aspire Vectric teman-teman. Semoga teman-teman paham dengan penjelasan aku mengenai tutorial Aspire ini. Jadi kalau teman-teman pengen dapat tutorial lainnya, teman-teman bisa langsung subscribe aja di channel ini, karena aku bakalan bikin video tutorial lainnya yang berkaitan dengan Aspire Vectric ini teman-teman.
Semoga teman-teman paham dengan penjelasan aku. Sebelum kita close, kita coba lihat previewnya semua dari awal, teman-teman. Nah, coba kita lambatin aja deh. Oke, kita play preview all side. Nah, dia bikin, ini agak kecepatan, kita lambatin. Bikin double hold, terus dia pakai flat ini, teman-teman. Nah, terus dia nyelesain sampai selesai. Oke, kita lihat aja. Nah, seperti itu, teman-teman. Yang ngerjain, kita cepetin. Nah, tuh. Nah, kalau udah dia langsung ke bagian V-curve ini, teman-teman. Nah, dia bakalan kikis sampai selesai sesuai dengan pengaturannya, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, terus baru kita balik nih, teman-teman, habis profil 5 ini selesai. Baru kita balik materialnya. Nah, terus dia bikin closetnya deh, teman-teman. Nah, seperti itu deh. Semoga teman-teman suka dengan tutorial ini dan membantu teman-teman dalam memahami CNC dan desain menggunakan Aspir Vectric ini, teman-teman. Oke, kita percepat sedikit. Nah, seperti ini. Jadi deh, teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ini ada materialnya nih, teman-teman. Sisa. Kita klik aja untuk membuangnya. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, mungkin itu aja untuk video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.